saudara yang dikasihi Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, bagaimana keadaan kita hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik, biarlah puji-pujian tetap ada di dalam mulut kita. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi apapun dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, respon kita itu yang paling penting. Ayub pernah berkata begini, masakan kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk. Jadi dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk sekalipun, buruk itu selalu ukurannya menurut kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab menurut Tuhan belum tentu itu buruk loh. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala keadaan kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab sekali lagi, ada kuasa di atas ucapan syukur kita. Jadi pada waktu kita bersyukur, maka sesungguhnya kita sedang menggerakkan kuasa itu untuk bekerja. Nah, itu sebabnya ketika kita sedang bergumul tentang sesuatu atau kita sedang mengalami apapun lah pokoknya dalam hidup ini, kerjakan bagianmu. Ini tema saya kali ini. Kerjakan bagianmu. Ada banyak orang seringkali ketika mereka berdoa, mereka berserah kepada Tuhan, lalu mereka pangku tangan. Mereka pikir, okay, from now on, it's your turn. Oh Bapak Ibu Saudara, tidak bisa begitu. Even kita berdoa, even kita berserah kepada Tuhan, maka ada bagian-bagian yang merupakan bagian kita yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sebab Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Allah kita adalah Allah yang turut bekerja. Ikut bekerja. Artinya, kerjakan dulu bagianmu semampu-mampu. Sementara itu setelah itu Tuhan akan turut bekerja. Do your best and God do the rest. Oke, sebelum saya berbicara tentang bagian kita, mari kita satukan hati berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sangat amat terlalu baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menghadapi apapun sendirian. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendiri dalam hidup ini. Sebab selalu Engkau menyertai kami, selalu Engkau ada, bahkan di saat-saat yang terberat sekalipun dalam hidup kami, Engkau selalu ada. Let's do it together, Lord. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Sebab kami percaya sementara kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka Engkau turut bekerja menyelesaikan semuanya. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi dan mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati renungan singkat kami ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membaca kitab Yohanes 11. Nanti ayat pertama sampai ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri karena terlalu panjang kisah ini. Saya akan membacanya dari 34 sampai 44, ya. Dikatakan, di manakah dia kamu baringkan? Setelah Tuhan Yesus tiba di tempat Lazarus, ini berbicara tentang Lazarus, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ketika Tuhan Yesus tiba, lalu dia bertanya, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah.
Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi Bapak Ibu Saudara, dari zaman Tuhan Yesus ya, namanya tukang kritik itu pasti ada. Haters. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ada seorang bapak yang seharusnya dia bisa menyelesaikan perbaikan peralatan rumah tangga yang rusak itu. Tapi ia sengaja tidak merampungkan pekerjaannya itu seluruhnya. Kenapa? Rupanya ia hendak melatih anaknya untuk belajar terampil bekerja. Bagian-bagian tersulit ia yang kerjakan. Yang tersisa hanya bagian-bagian di sana-sini untuk disempurnakan oleh putranya yang telah menginjak remaja. Saya mau mengajak kita untuk membayangkan Bapak Ibu Saudara, Lazarus yang bangkit dari kematian itu berjalan keluar dari dalam gua. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil Lazarus lalu dia keluar. Apa yang kita bayangkan? Mungkin sedikit melompat-lompat. Agak sedikit menyeramkan, bukan? Mirip mayat hidup, seperti mumi barangkali Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Sebab tubuhnya masih dibebat kain kafan. Dari kaki sampai kepalanya, sekalipun nyawanya sudah kembali, badannya belum bisa bergerak. Karena terbebat oleh kain kafan itu. Kalau kita membayangkan ini, mungkin kita dapat berpikir bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sepertinya belum tuntas. Namun sadarkah kita bahwa itu memang disengaja oleh Tuhan? Mengapa demikian? Melepas bebatan itu adalah tugas mereka yang menyaksikan ketika mereka melihat mujizat itu terjadi.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tadi ketika kita baca Tuhan Yesus tiba, lalu Tuhan Yesus perintah yang pertama apa? Angkat batu itu. Tuhan Yesus bisa nggak angkat batu itu? Dengan satu perkataannya, angkat batu itu pasti akan terguling. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia suruh mereka untuk mengangkat. Yang kedua, ketika Tuhan suruh Lazarus keluar, bisa nggak keluar udah dalam keadaan tubuh yang bebas? Oh, sangat amat bisa. Tapi dia biarkan Lazarus keluar dalam keadaan tubuh masih terbebat, dan dia menyuruh orang banyak itu untuk melepaskan kain-kain itu. Betapa dahsyat Tuhan kita, bukan? Itu bisa kita baca di ayat ke-44 tadi. Mereka dilibatkan. Bahkan bukan itu saja, ya seperti tadi saya katakan, sejak mengangkat batu penutup kubur sampai melepaskan kain-kain kafan itu, mereka harus menjadi bagian dari mujizat itu. Bukan hanya sebagai pemohon dan penonton saja. Pertolongan Tuhan seringkali dipahami sebagai perbuatannya di saat kita sudah angkat tangan. Seolah-olah itu sudah menjadi bagian dan urusannya Tuhan. Agaknya ini perlu diluruskan Bapak Ibu Saudara. Mengingat Tuhan justru berkehendak kita ambil bagian dalam karyanya. Itu luar biasanya Tuhan. Dia tidak mau one man show. Dia mau setiap kita ikut terlibat. Mujizat atau pertolongannya mengundang keikutsertaan kita. Orang tertolong karena ada yang mengantarnya ke rumah sakit. Perjalanan misi ke pelosok berhasil karena ada dana yang terkumpul. Operasi katarak di daerah terpencil itu bisa terjadi karena ada relawan medis yang turun tangan. Desa korban bencana itu dibantu oleh kerjasama banyak pihak. Semua hal ini menunjukkan kepada setiap kita, seringkali Tuhan menyisakan pekerjaan untuk kita yang lakukan. Di saat kita berdoa memohon agar Tuhan turun tangan, tidak lantas berarti bahwa kita berpangku tangan. Angkat tangan memohon bantuan Tuhan bukan berarti kita tinggal lepas tangan. Kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada bagian-bagian yang merupakan bagian kita yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dan sementara itu, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun
Saudara, ketika pertama kali album Di Mana Pujian Ku Takkan Menyerah ini beredar, bagaimana pujian ini mengubahkan dan memotivasi begitu banyak umat Tuhan. Saat itu datang satu protes dari seorang hamba Tuhan besar. Dia berkata pujian ini salah total. Mengapa dia katakan demikian? Karena dia penggal dua kalimat ini. Ku takkan pernah menyerah sebelum ku coba semua yang ku bisa. Katanya sombong sekali mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, dipenggal dua kalimat pun pujian ini tidak salah. Kenapa? Karena bukankah ada banyak orang belum apa-apa sudah nyerah duluan, belum apa-apa. Terlebih lagi dalam pujian ini ada kalimat sebelum dua kalimat tadi yang katakan, tetapi kulakukan semuanya bersamamu Tuhan. Artinya bukan karena mengandalkan kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan setelah dua kalimat tadi ada satu kalimat yang berkata, tetapi aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga ketika Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah. Sebab sekali lagi yang menyertai kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita hari ini. Mari yang setuju sama-sama sekali lagi kita mau katakan, dalam segala Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu saat ini Bapa.
apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, kami tidak akan pernah menyerah kalah. Sebab yang menyertai kami lebih besar. Dan sebaliknya di hadapan-Mu inilah komitmen kami. Kami hanya berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa di balik segala apa yang ada, Engkau tidak pernah mengecewakan kami sekalipun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan.